sih Bang, kira-kira Bang yang dilaporkan Bang? Jadi intinya klien saya ini hari ini kami ada sejak tadi pagi sih, ini ada membuat laporan polisi kepada terlapor dengan inisial aja ya, inisial Aceh. Jadi si Aceh ini merupakan konsorsium atau kerjasama ya, pihak yang kerjasama dengan klien saya ini. Kalau boleh kan lapor kerjasama dalam tentang apa Bang? Kerjasama perjanjian kerjasama personal atau KSO membangun perumahan, proyek perumahan. Ada sejumlah 13 unit di daerah di sekitar daerah Pancing. Inisial nama apanya itu perumahan DRB itu nama perumahannya. Jadi pada intinya pelapor dengan terlapor ini dan beserta dengan saksi-saksi lainnya itu mereka ada 4 orang ini. Iya, ada 4 orang, ada pelapor, terlapor sama 2 orang lagi saksi, masing-masing menyetor dana ke salah satu rekening bank. Nah, total 8 miliar rupiah Dari keempat orang ini Bang? dari keempat orang ini. Beda-beda, ada yang 15%, ada yang 40% dari klien sendiri, dari pelapor sendiri 15%. Jadi maaf Bang, patungan 4 orang ini jumlah keseluruhan sekitar 8 miliar. 8 miliar rupiah disetor ke salah satu rekening. Jadi Bang, kalau boleh tahu klien Abang yang ada di sini sekarang ini sudah berapa menyetorkan modal Bang? Sudah menyetor 15% sebesar 1,2 miliar, 1 miliar 200 juta. Itu sudah disetor dan sudah ada bukti, tadi kita sudah lakukan juga. Nah, selanjutnya memang awalnya berjalanlah pembangunan itu. Berjalanlah pembangunan itu, kemudian di tengah jalan pun ada bangunan yang sudah terjual, ada sekitar 7 unit. Namun setelah itu pada tanggal 8 April ada suatu pertemuan, ditanyalah bagaimana kelanjutan semua ini unit. Nah, tiba-tiba pelapor tadi, terlapor tadi menyampaikan tidak ada lagi dana dalam rekening. Padahal rekening tabungan tersebut kenapa harus disetor di rekening bank tadi? Itu memang rekening bank itu atas nama terlapor, tetapi telah disepakati sebagai tempat penyetoran modal yang 8 miliar itu, termasuk juga penjualan unit bangunan rumah yang terjual wajib disetorkan di situ. Sudah ada perjanjiannya, ada KSO-nya, perjanjian KSO-nya dibuat di hadapan notaris. Itu sudah dibuat tetapi tidak dijalankan atau tidak sesuai. Jadi ada dugaan penipuan dan atau penggelapan dilakukan oleh pelapor. 3 pertanyaan inti kita di sini Bang. Satu, apa alasan utama yang membuat orang Abang mulai curiga dengan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana proyek DRB? Oke. Nah, itu kenapa kita curiga itu karena waktu ada suatu pertemuan antara para pemegang modal inilah kita katakan. Kenapa ada pertemuan ini ya, karena memang proyek itu sudah mulai jalan, sudah mulai terpending. Lalu kemudian ditanyalah oleh pelapor kepada terlapor, ini bagaimana ini, kenapa tidak jalan, bagaimana pembukuan segala macam. Pembukuan ini dalam artian transaksi keuangan, arus kas, mana bukti uang masuk, mana bukti uang keluar, mana bukti transfernya, mana bukti rekening korannya, tidak diserahkan. Dia bilang nggak ada lagi uang di dalam rekening. Pertanyaan kita yang kedua, sejauh ini bukti atau dokumen apa saja yang telah pelapor serahkan kepada penyidik untuk mendukung laporan dugaan penipuan dan penggelapan ini? Pertama dulu tentunya perjanjian kesepakatan KSO itu, perjanjian kesepakatan operasional tersebut. Itu perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 26 April 2024 yang lalu di hadapan notaris di Kota Medan. Itu sudah kita lampirkan tadi fotokopinya. Terus kemudian kita juga melampirkan bukti transfer setoran modal yang 1 miliar 200 juta dari klien kami. Terus kemudian kita juga ada melampirkan beberapa bukti perhitungan versi daripada
terlapor, tapi anehnya itu semua perhitungannya uang keluar, uang keluar, uang keluar tanpa ada uang masuk. tanpa ada uang masuk. Sementara menurut keterangan orang abang tadi Aha. sudah ada unit yang terjual. Sudah ya, ada Pak, ya? unit yang terjual, tapi kita tidak tahu ditransfer kemana. Oke. Nah, kayak terus kemudian perhitungan-perhitungan itu pun tanpa disertai dengan bukti yang valid, misalnya rekening korannya mana, bukti transfernya mana. Jadi kita sudah lampirkan itu semua. Terus yang terakhir tadi kita juga ada melampirkan fotokopi PPJB yang dibuat antara terlapor dengan para pembeli unit rumah. Ternyata disepakati di dalam itu menggunakan rekening bank yang lain di luar daripada rekening. Sudah menyimpang dari kesepakatan Sudah awal, Bang, menyimpang ya? dari kesepakatan. Di antara penanam modal. Benar. Di awalnya Wajib. tempat ini wajib menyetorkan modal ke bank ini. Dan termasuk ya, penjualan. rupanya hasil di belakang pemodal, Ya. kawan yang satu itu lagi membuka rekening lain lagi dan itu memberi kepada nasabah supaya menyetor ke situ. Ke situ lagi ya. Jadi menurut penilaian kami itu ada unsur penipuan dan penggelapan. Oke Bang, pertanyaan terakhir Bang, apa harapan orang abang terhadap proses hukum yang sedang berjalan dan langkah apa yang diinginkan agar kerugian yang dialami ini dapat dipulihkan? Kalau harapan kami sih sebenarnya kan ini awalnya kan perjanjian kerjasama. Kami sudah melakukan somasi berkali-kali, tapi juga tetap alasannya ya itu sudah hanya dengan perhitungan itu, tapi padahal di sini kami meminta yang lain. Jadi sebenarnya awalnya kami meminta ini supaya diselesaikanlah secara bagus-bagus, secara kekeluargaan, apalagi ini kan pertemanan, persahabatan, mitra, rekan kerja, sesama kontraktor juga kan. Namun ternyata tidak selesai dan itu jadi makanya terpaksa kami membuat laporan polisi hari ini. Harapan kami mohon kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Polda Sumut agar segera memproses laporan kami ini karena klien kami ini juga semakin hari semakin kemudian dananya tertahan di dalam rekening tersebut dan tidak jelas apakah itu memang rugi atau untung, ini tidak tahu. Jadi kami memohon supaya Polda Sumut memproses laporan kami ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Boleh kami minta bukti pelaporan orang abang? Ya, ini berikut. Pokoknya ini sudah kami laporkan. Izin foto ya Bang? Ya. Oke. Demikian ya. Terima kasih. Terima kasih.